rawatib. Tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niatnya menurut macam sholat sunnahnya. Jadi kalau mau mengerjakan sebelum subuh, qabliyah subuh, ya niatnya tadi usolli sunnatas subuhi rakaataini qabliyatalillahi ta'ala. Begitu juga niat sholat sunnah yang lainnya. Tidak diawali adzan dan iqomah. Jadi sholat sunnah rawatib itu tidak perlu adzan dan juga tidak perlu iqomah. Lain halnya sholat wajib atau sholat fardu yang diawali dengan adzan dulu, kemudian mau sholat diawali dengan iqomah dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid, tidak berjamaah. Nah, kalau sholat fardu berjamaah, tetapi kalau sholat sunnah rawatib dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid. Bacaannya tidak dinyaringkan atau tidak disuarakan dengan keras. Kemudian tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi tidak 4 rakaat sekaligus. Misalnya yang tadi kita bahas ada 4 rakaat sebelum sholat asyar. Nah, ini pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian diutamakan tempat mengerjakannya bergeser atau pindah dari tempat sholat fardu yang telah selesai dikerjakan. Kemudian catatan di sini anak-anakku sekalian bahwa sholat sunnah rawatib yang ba'diyah. Jadi tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah subuh atau sesudah subuh. Dan juga tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah asar atau sesudah asar. Itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Ya. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, apa saja sih hikmah atau manfaat atau keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, kita akan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian jika dilaksanakan di rumah, jika sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan di rumah, maka dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Ini tidak hanya sholat sunnah rawatib yang bisa dikerjakan di rumah, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan juga sholat sunnah yang lainnya. Apabila dikerjakan di rumah, insya Allah penghuni rumahnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada latihan soal yang perlu kalian jawab. Yang pertama, nah istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat fardu disebut titik-titik. Kedua, sholat sunnah qobliyah dikerjakan titik-titik sholat fardu. Nah, apa isinya? Sebelum atau sesudah? Oh, maaf. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya disebut sunnah titik-titik. Yang keempat, sholat sunnah rawatib yang mu'akad jumlah rakaatnya ada titik-titik. Kelima, sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib termasuk sunnah titik. Sunnah apa? Sunnah bukan qobliyah ba'diyah, tetapi sunnah yang mu'akad atau yang ghairu mu'akad. Nah, silahkan tulis kembali soal tersebut dan jawabannya di buku tugasmu. Besok kalau kita sudah bertatap muka di sekolah akan bagus nilai. Ya, demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tetap semangat
Sampai jumpa kembali. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.